Shalom Youth and Teen, apa kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita, dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan di hari Sabtu yang indah ini, marilah kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk kita menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Makasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami bersyukur Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur, ku
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, hatiku bersyukur kepada-Mu, sebab Yesus baik, Dia sungguh baik. Pengorbanan-Mu Tuhan, sebab kami ada hari ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Yesus, hatiku bersuka karena-Mu Tuhan, jiwaku bermazmur bagi-Mu. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami bawa syukur kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup.
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Worship you God. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bawa hati kami bersyukur Tuhan. Lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari engkau yang bersyukur dengan sungguh hati katakan, lebih luas dari samudra. Thank you Jesus. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Semua karena cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari gemburkan tanah hati kami Tuhan, sehingga kami boleh siap mendengarkan firman-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom
Shalom generasi muda yang dicintai Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah streaming Youth and Teen JKI Mahanaim Blitar. Ya, sebelum kita lanjut ke renungan yang akan disampaikan, kita mau kasih tahu nih, kalau bakal ada live quiz setelah live streaming ini selesai di IG Teenager Mahanaim Blitar. Pertanyaan-pertanyaannya akan kita ambil dari renungan yang akan disampaikan Celuki setelah ini. Bagi yang bisa menjawab kuis ini, akan mendapat hadiah voucher pulsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay dan jangan skip streaming ini. Oke, next. Meskipun dalam ibadah streaming, tetapi jaga hati kalian tetap mengikuti ibadah dengan serius, dengan menarik hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena sejatinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia maha hadir, dia ada di dalam rumah kalian masing-masing, sanggup menjamahmu dan mengubah setiap hidup kita. Dalam kondisi situasi yang seperti ini, di dalam COVID-19 ini, kita tidak dimungkinkan untuk beribadah bersama di dalam gedung gereja. Tetapi generasi muda, ingatlah bahwa gereja yang sesungguhnya adalah tubuhmu. Gereja yang sesungguhnya adalah engkau, di mana kita harus membangun yang di dalam ini dengan sungguh-sungguh. Tidak ada alasan apapun untuk engkau melokro secara rohani, tetapi tetap on fire di dalam Tuhan. Tetap on fire, bangun terus roh yang di dalammu ini. Bangun terus pengenalanmu akan Tuhan. Karena di dalam kitab Daniel dikatakan umat yang mengenal Allah, dia akan tetap kuat dan bertindak. Bangun wahai generasi-generasi muda dimanapun kalian ada saat ini yang sedang ikut streaming. Oke, saatnya kita akan langsung saja untuk menyimak renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita langsung saja, Celuki akan berikan judul renungan firman Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang berkemenangan. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-58. Saya akan bacakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kita simak dalam ayat yang ke-55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat ini pastinya ada sebelum ayat ini dikatakan, kita akan merujuk kepada ayat yang sebelumnya, yaitu di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Ayat ke-26 kita lompat. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Amin. Jadi ayat 55 ini ada didasari karena ditulis ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus yang kita sembah, kita akui sebagai Tuhan dan Raja kita, sudah mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia hidup, yang artinya dia memproklamirkan kemenangan atas maut. Nah, bagaimana dengan setiap kita, hai generasi-generasi muda? Sudahkah engkau hidup di dalam Kristus? Sudahkah engkau hidup benar-benar di dalam pengenalanmu akan Tuhan? Engkau menang atas maut. Apa sih artinya kemenangan yang akan kita pelajari di sini? Kemenangan yang kita akan pelajari di sini bukan kemenangan di mana kalian saat lomba, kalian juara 1, kalian
di kelas masing-masing kalian pinter karena kalian berprestasi, kalian juara 1. Itu juga sebuah kemenangan, juara. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang di dalam ini yang berkemenangan. Kemenangan yang arti sesungguhnya adalah di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi, baik itu situasi buruk, baik situasi suka maupun duka, engkau tidak kehilangan Tuhan Allahmu, engkau tidak kehilangan keintimanmu dengan Tuhan. Engkau tetap bisa menguasai segala keadaan. Engkau tidak menjadi takut, engkau tidak menjadi cemas. Apalagi adanya COVID-19 ini, banyak orang di luar sana, mereka merasa takut, mereka cemas. Mereka takut mati, mereka takut tertular. Tetapi bagi kita, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, tetapi juga kita berhikmat olehnya. Kita tidak takut mati karena kematian yang sesungguhnya yang menakutkan adalah ketika kita dikuasai oleh maut. Nah, Yesus hadir di dalam dunia ini. Dia menjadi tebusan buat setiap kita. Darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan menebus dosaku. Dia telah bangkit, dia mengalahkan maut. Sehingga seharusnya anak-anak Tuhan yang di dalam Tuhan, dia sudah bebas dari maut. Tetapi nyatanya banyak anak-anak muda yang datang kepada saya, curhat, Celuki aku sudah berdoa, Celuki aku sudah ikut KKR, aku sudah bertobat dari cara hidupku yang lama, aku seneng ngomong kasar, aku toksik, aku suka lihat video-video porno, aku suka ngegame kelewatan, lewat waktu sampai aku lupa berdoa. Aku sudah bertobat, tetapi beberapa waktu setelah aku ikut KKR, aku berdoa pun kehidupan lamaku kembali lagi. Nah, kenapa? Banyak anak-anak Tuhan yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, tetapi mereka tidak mengalami kemenangan di dalam kehidupannya. Tentunya pasti ada yang salah di dalam pengiringannya akan Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-56 dari 1 Korintus 15 tadi. Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Seharusnya orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka memiliki kemenangan. Dan kemenangan itu tetap di dalam kehidupannya. Dia tidak jatuh bangun dengan dosa yang sama. Kita akan buka, untuk perbandingan kita akan buka di dalam 1 Yohanes 2. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab masing-masing di rumah. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang masih sering kali jatuh bangun di dalam dosa yang sama? Tuhan Allah Bapa menyediakan pengantara buat setiap kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mau jadi pribadi yang berkemenangan, kita harus mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita datang kepada Yesus. Kita minta ampun di bawah kakinya dengan setiap segala perbuatan dosa yang kita alami. Biarlah darahnya itu menyucikan seluruh kehidupan kita. Percayai bahwa dosamu semerah kirmisi sudah putih seperti salju. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis dengan dosa-dosa lamamu. Hai anakku, firman Tuhan katakan engkau berharga di matamu, di mataku. Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Bahwa setiap engkau anak-anak muda, generasi-generasi muda, engkau berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu hargai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Kita lanjutkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6 terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Yang kedua adalah bahwa kita harus menjadi penurut-penurut dari firman Tuhan. Dikatakan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yaitu ketika engkau hidup taat, menuruti kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali yang tidak dapat menjadi pemenang. Kenapa? Karena ia cuma datang ke gereja, dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan, dia memuji hanya di gereja, dia hanya berdoa di gereja, dia hanya menyembah di gereja. Tetapi selepas itu, Senin sampai Jumat, hari-hari biasa, anak-anak muda, mereka tidak mencari Tuhan di rumah mereka masing-masing. Jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, turutilah orang tuamu, taatilah orang tuamu. Sudahkah engkau jadi anak-anak muda yang taat kepada orang tuamu? Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan. Sudahkah engkau di dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam waktumu sehari-hari, apalagi saat ini sedang kita stay at home, banyak waktu luang di rumah, seharusnya kita menggunakan kesempatan ini untuk mencari Tuhan, mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan tetap bertindak. Tidak akan ada ketakutan dalam situasi, kondisi apapun, pergumulan apapun yang engkau alami. Tidak akan pernah mengubah sukacitamu, tidak akan pernah mencuri damai sejahteramu. Bahkan engkau akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang bisa mengubah dalam segala keadaan. Engkau akan menjadi pemenang-pemenang, menguasai rasa takutmu, menguasai rasa cemasmu, menguasai kebencianmu, menguasai kepahitan di dalam hatimu. Dan kau bereskan semua karena kau serahkan ke dalam Tuhan. Mari bangkit generasi-generasi muda. Kenali Allahmu dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang perkasa, Dia yang sudah mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia menang atas maut supaya kita bebas dari dosa. Karena upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak berbuat dosa, kita menjadi taat kepada firman Tuhan, maka maut tidak akan menguasai kita. Ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus sebagai penutup, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Bangkit generasi muda, bersinar, jadilah terang dan garam dunia. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa atas Indonesia. Kita mau berdoa untuk presiden kita. Kita mau berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Siapkan hatimu. Mari kita rendahkan diri kita. Kita rendahkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan buat setiap kami yang kami sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Dosa kami sudah diampuni. Maut tidak berkuasa lagi atas setiap kami. Tetapi Tuhan, kami menyadari kami harus aktif Tuhan. Supaya kami terus
menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Kami terus jadi generasi, jadi pribadi yang berkemenangan di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan pada ibadah streaming pada sore hari ini. Kami menyatukan hati Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Atas kondisi virus corona ini Tuhan, ampuni setiap kami. Kami mau Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Lalukan murka-Mu Tuhan dari bangsa ini. Pulihkan Tuhan bangsa ini. Pulihkan Indonesia ini Tuhan. Pulihkan negeri ini Tuhan. Pulihkan negara-negara lainnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden. Juga pemimpin-pemimpin di negara ini Tuhan. Di kota-kota. Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat buat setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dokter-dokter, untuk setiap para medis, perawat, rumah sakit yang ada. Tuhan Engkau memberkati setiap mereka, berikan imun yang kuat buat setiap mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka, kebutuhan APD mereka Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Gerakkan setiap hati Tuhan dari masyarakat ini Tuhan, untuk saling membantu, untuk saling berkorban Tuhan, untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ini. Tuhan Engkau berkati hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati para pendeta-pendeta. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang semacam ini Tuhan. Biarlah Tuhan api mereka tetap menyala. Mereka tetap semangat di dalam melayani Engkau dan mengabarkan Injil keselamatan-Mu. Sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi semacam ini, banyak jiwa yang akan berbalik dalam jalan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan khususnya JKI Mahanaim Kota Blitar ini. Berkati Bapak Gembala kami berserta staf-staf yang ada. Berkati setiap kesehatannya Tuhan, keluarga kami Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga jemaat JKI Mahanaim. Engkau memberkati. Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak mudamu, teen and youth di JKI Mahanaim Tuhan. Dan generasi-generasi mudamu di seluruh Indonesia. Supaya kondisi seperti ini tidak memadamkan api rohnya untuk ketemu dengan Tuhan. Tetapi mereka tambah semangat untuk mengobarkan api yang di dalamnya Tuhan. Menjadi terang bagi banyak orang di sekelilingnya dalam situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan atas karunia-Mu, atas kasih-Mu. Setiap seruan doa kami Tuhan, Engkau yang mendengarkan, Engkau yang menjawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.